Fala, Duta Intelijensia 2021. Pertanyaannya adalah, menurut kamu, mana yang lebih penting? Kecerdasan intelektual atau kecerdasan emosional? Dipersilakan untuk menjawab 30 detik dari sekarang. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kanda Rizky Alfala. Mana yang lebih penting antara kecerdasan intelektual atau emosional? Menurut saya pribadi, kecerdasan emosional yang lebih penting, karena jika kita bisa mengendalikan emosional atau pikiran kita, maka kecerdasan intelektual akan mengikuti seiring dengan sekian jawaban dari saya. Jawaban yang sangat luar biasa sekali. Boleh diberi tepuk tangan yang meriah. Baik, kita lanjutkan ke nomor urut 13 untuk memasuki sesi tanya jawab. Baik, pertanyaan nomor urut 13 adalah dari Kanda Cicoh Heskial Simanukali, yaitu Duta Favorit Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2021. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, seberapa penting membangun relasi dan bagaimana tanggapan Anda tentang pernyataan orang-orang yang pintar akan dan berpengalaman akan kalah dengan mereka yang punya orang dalam? Dipersilakan untuk menjawab 30 detik dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Izinkan saya menjawab pertanyaan tersebut. Tanggapan saya mengenai relasi adalah hal yang penting, karena kita sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Tentang tanggapan orang dalam, itu merupakan sebuah value yang diberikan kepada kita, tidak hanya dari kekayaan ataupun jabatan, tetapi value tersebut dapat kita ciptakan sendiri, yaitu melalui kecerdasan dan prestasi yang dapat kita raih. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk nomor urut 13 atas jawaban yang sangat luar biasa. Baik, kita lanjutkan selanjutnya kepada nomor urut 10 untuk memasuki sesi tanya jawab. Baik, pertanyaan untuk nomor urut 10 dari Ayunda Mas Zurah Zulkarolina SPD, Duta Putri Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2018. Pertanyaannya adalah, ketika Anda terpilih menjadi Duta Putra Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, namun di tengah amanah tersebut, Anda belum maksimal melaksanakan tanggung jawab Anda. Siapkah kinerja Anda dievaluasi? Dan siapkah Anda melepaskan amanah tersebut jika dirasa Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan amanah tersebut? Dipersilakan untuk menjawab 30 detik dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jika saya tidak menjalankan amanah saya dengan baik, saya siap untuk dievaluasi dan saya siap untuk menjalankan amanah saya sendiri yang telah dievaluasi itu, dan saya akan membuat amanah saya itu menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan untuk melepas amanah tersebut, jikalau saya masih bisa untuk menjalankan amanah itu, saya tidak akan melepaskannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada nomor urut 10 atas jawabannya yang luar biasa. Selanjutnya, kita panggilkan nomor urut 14 untuk memasuki sesi tanya jawab. Baiklah, pertanyaan untuk nomor urut 14 dari Kanda Tengku Zamri, Duta Putra Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2017.
Pertanyaannya adalah, Duta PBSI bukan hanya pemenang satu saja, namun mereka terkumpul dalam satu ikatan kekeluargaan ketika menjalankan program kerjanya. Yang ingin saya tanyakan, apabila Anda terpilih menjadi Duta PBSI nantinya, apa langkah awal yang akan Anda lakukan untuk bisa menyatukan rekan-rekan Anda agar tetap memberikan kontribusi untuk kegiatan Duta PBSI, dan apa sikap Anda apabila ada di antara rekan Anda selalu ingin dominan dan menjadi pusat perhatian? Dipersilakan untuk menjawab 30 detik dari sekarang. Izin menjawab. Solusi saya yang pertama yaitu mengumpulkan teman-teman saya, lalu membuat suatu rancangan terhadap kinerja saya. Lalu solusi saya terhadap orang yang lebih dominan daripada yang teman-teman lain, saya sangat setuju. Kenapa? Karena orang yang lebih dominan itu bisa menjadi public figure kepada teman-temannya, agar teman-temannya ingin lebih berkarya lagi. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena orang public figure itu bikin contohan yang lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada undian 14. Kita lanjutkan kepada undian 17 untuk memasuki sesi tanya jawab. Suka dengan dekorasinya. Lucu. Musik di belakang lebih keras. Pertanyaan untuk nomor urut 17 dari Ayunda Marini Rehani Safira, SPD. Yaitu Hijab Darah Riau. Pertanyaannya adalah, jika Anda tidak menjadi pemenang seperti yang diharapkan menjadi Duta PBSI, apakah yang akan saudara lakukan? Dipersilakan untuk menjawab 30 detik dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ayunda. Jika saya tidak terpilih menjadi Duta PBSI tahun 2022, saya akan menerimanya dan saya akan baik-baik saja. Saya tidak akan iri ataupun benci dengan duta-duta lainnya. Saya akan mensupport para duta yang terpilih hari ini dan sebisa mungkin membantu mereka. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang luar biasa dari nomor undian 17. Kita lanjutkan kepada nomor undian 18 untuk memasuki sesi tanya jawab. Baik, boleh diambil pertanyaannya. Baik, pertanyaan untuk nomor urut 18 berasal dari Ayunda Tiara Yunsari, Duta Berbakat PBSI 2021. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kamu membangun personal branding dalam diri kamu? Dipersilakan untuk menjawab 30 detik dari sekarang. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya akan membangun kepercayaan orang lain terlebih dahulu terhadap diri saya. Apa yang mention orang lain pikirkan tentang saya akan bangun semampu mungkin bahwa orang lain mampu memberikan tanggung jawabnya kepada saya, sehingga saya akan mampu membangun personal branding yang baik. Dan saya akan memanfaatkan media sosial sebagai personal branding yang paling utama di era sosial itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang luar biasa dari nomor urut 18. Kita lanjutkan, boleh nomor urut 18 untuk kembali ke tempat. Kita lanjutkan ke nomor urut 4 untuk memasuki sesi tanya jawab. Yang ini ada waktu tank. Kan 30 detik. Yang ada waktu yang Pasti.
Pertanyaan untuk nomor urut 4 berasal dari Kanda Tengku Hamid Darmawan. Pertanyaannya adalah, generasi Z sering disebut-sebut sebagai generasi strawberry, yakni generasi yang memiliki pemikiran luar biasa, namun bersifat lemah, mudah mengeluh, manja, dan memiliki rasa malas yang tinggi. Sebagai bagian dari generasi Z tersebut, bagaimana cara Anda dalam menyikapi diri? Dipersilahkan untuk menjawab 30 detik dari sekarang. Baik, terima kasih. Izin menjawab. Sebagai generasi Z, generasi Z merupakan generasi yang dapat menggunakan teknologi yang sedemikian rupa canggih dan juga modern. Dengan keunggulan teknologi tersebut, kita harus dapat menggunakan fasilitas yang telah kita capai dari generasi-generasi sebelumnya untuk lebih menjalankan kehidupan dengan sesimpel mungkin tanpa menghilangkan rasa kemalasan tersebut. Tanpa harus. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada nomor urut 4 atas jawabannya yang luar biasa. Kita lanjut ke nomor urut 5 untuk memasuki sesi tanya jawab. Baiklah, pertanyaan untuk nomor urut 5 dari Yuda Lisa Saryani, SPD CT, Duta Favorit PBSI 2018. Pertanyaannya adalah, jika Anda terpilih menjadi Duta Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, bagaimana cara Anda mengatasi maraknya campur kode dalam dunia kampus? Dipersilahkan untuk menjawab 30 detik dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Saya akan menyikapinya. Maaf, Bapak Ibu saya tidak bisa menjawab. Baiklah, terima kasih kepada nomor urut 5. Dan Langsung kodenya saja kita dari lanjut ke nomor semester 3 urut Pak. 1 untuk memasuki Iya, sesi sesuai dengan tanya jawab. informasi. Satu, Pak. Iya, belum ya. Catatan aja. Ya dia pun kalau jawab nanti keliru. Baiklah, pertanyaan untuk nomor urut 1 dari Kakanda Aryo Magnifer, Duta Putra PBSI 2019. Pertanyaannya adalah, jika Anda terpilih sebagai Duta Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan Anda juga disibukkan oleh organisasi yang Anda ikuti, dan di saat yang bersamaan Anda dibutuhkan di keduanya, mana yang akan Anda prioritaskan dan bagaimana cara Anda menyikapinya? Dipersilahkan untuk menjawab 30 detik dari sekarang. Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita mendapatkan kedesakan dalam hal penting, saya akan memilih dengan sifat kondisional. Namun ketika saya memiliki peran sebagai duta, saya mengutamakan saya berperan sebagai duta karena ini membawa atas nama prodi. Dan ini bukan hanya semata-mata hanya untuk saya pribadi, namun untuk berpegang teguh untuk memberikan nilai baik terhadap prodi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada nomor urut 1 atas jawabannya. Kita lanjutkan kepada nomor urut 2 untuk memasuki sesi tanya jawab. Baiklah, pertanyaan untuk nomor urut 2 dari Ayunda Mardiani MPD, Duta Berbakat
PBSI 2018. Pertanyaannya adalah, ini ada ballpoint, yakinkan saya untuk membelinya. Dipersilakan untuk menjawab 30 detik dari sekarang. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Kak Marjani. Ini adalah ballpoint yang eksklusif dengan tinta emas milik kakek saya dan sekarang sudah diserahkan kepada saya. Saya tawarkan kepada Bapak Ibu untuk membeli pena ini karena pena ini berguna untuk menjalankan tugas-tugas. Tanpa pena, Bapak Ibu mungkin tidak akan bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Terima kasih. Jawaban yang sangat luar biasa oleh undian 2. Kita lanjutkan saja kepada nomor urut selanjutnya, yaitu nomor urut 16. Silakan mengambil pertanyaan. Baik, pertanyaan untuk nomor urut 16 dari Ayunda Sri Widowati, Duta Putri Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2019. Pertanyaannya adalah, sebagai calon duta Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, bagaimana cara Anda menyikapi peluang dan tantangan dalam kehidupan? Dipersilakan untuk menjawab 30 detik dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang mudah. Izinkan saya menjawab pertanyaan tersebut. Bagaimana cara saya menyikapi peluang dan tantangan? Ini merupakan salah satu contohnya pada Duta Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ini merupakan salah satu peluang saya untuk dapat meningkatkan kualitas diri saya. Karena saya pribadi juga sangat suka dengan hal yang baru dan menghadapi tantangan tersebut dengan sangat baik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nomor urut 16 yang sangat luar biasa. Kita lanjutkan untuk nomor urut 12 memasuki sesi tanya jawab. Pertanyaan untuk nomor urut 12 dari Ayunda Sinta Puspitasari, Duta Berbakat Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2019. Pertanyaannya adalah, bagaimana definisi dari sebuah keberhasilan menurut Anda? Dipersilakan untuk menjawab 30 detik dari sekarang. Terima kasih banyak atas pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Menurut pendapat saya, keberhasilan adalah ketika orang tua kita merasakan hasil jerih payahnya telah terbayarkan ketika ia sudah melahirkan, membesarkan, dan mendidik kita. Jadi, bagi saya, keberhasilan adalah ketika saya dapat membanggakan kedua orang tua saya dengan sepenuhnya dan semampu yang saya bisa. Terima kasih. Terima kasih kepada nomor urut 12 atas pertanyaan jawabannya yang luar biasa. Kita lanjutkan ke peserta selanjutnya, yaitu ada dari, wah ini cantik nih, ada dari nomor urut 11 untuk memasuki sesi tanya jawab. Baik, pertanyaan untuk nomor urut 11 dari Ayunda Cynthia Mailiasari, Duta Intelijensia 2018. Pertanyaannya adalah, untuk menjadi seorang duta, berarti kamu siap untuk menjadi panutan dan role model seseorang atau sekelompok orang. Sikap seorang panutan salah satunya ialah bekerja secara profesional. Bisakah kamu jelaskan apa itu sikap profesional dan berikan contoh terhadap sikap profesional apa yang kamu miliki sehingga kamu merasa layak untuk mengemban amanah sebagai duta? Dipersilakan untuk menjawab 30 detik dari sekarang. Baik, terima kasih Ayunda atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Untuk sikap profesional ialah ketika saya menjadi seorang mahasiswa,
seperti saya terpilih menjadi duta PBSI pada periode 2022 ini, saya akan berusaha berprofesional di dalam kelas ketika ada dosen yang menyuruh saya untuk melakukan hal tugas sebagainya dan membantu teman sekelompok lainnya untuk bekerja sama. Tidak memandang saya sebagai duta, tidak ada menyombongkan diri sebagai duta bahwa saya tidak ingin mengerjakan dan meminta teman-teman untuk lebih menghormati saya di dalam duta. Dan untuk sikap profesional yang akan saya berikan ialah terima kasih. Terima kasih atas peserta sebelumnya. Kita lanjutkan kepada nomor undian 6 untuk memasuki sesi tanya jawab. Baik, pertanyaan untuk nomor urut 6 dari Kandalio Arjuna, Duta Putra Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2016. Pertanyaannya adalah, menurut kamu, apakah pemilihan Duta Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia berdampak pada pemartabatan bahasa Indonesia? Jika iya, mengapa, dan jika tidak, mengapa? Dipersilakan untuk menjawab 30 detik dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Menurut saya berdampak karena duta merupakan wajah dari prodi, khususnya prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, karena kita berada di prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, maka yang harus ditekankan dalam hal ini yaitu mengenai tentang bahasa Indonesia. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada nomor urut 6 atas jawabannya yang luar biasa. Langsung saja kita lanjutkan ke peserta terakhir. Dipersilakan untuk memasuki sesi tanya jawab. Baik, pertanyaan untuk nomor urut 3 dari Yuda Fitri Alaminanda, Sekretaris Umum 5 PBSI 2022-2023. Pertanyaannya adalah, jika Anda terpilih nanti menjadi Duta Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, tentunya kamu akan menjadi ikon dari PBSI. Tindakan apa yang Anda lakukan untuk mengangkat nama program studi PBSI tidak hanya dalam lingkup fakultas, tapi juga dalam lingkup Universitas Riau? Dipersilakan untuk menjawab 30 detik dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sejalan dengan program saya adalah Developer atas jalan bahasa Inggris Development atau pengembangan diri adalah mengembangkan minat dan bakat mahasiswa prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dalam dunia kualitas. Tidak hanya kita sebagai guru untuk bisa mengajar, tapi kita punya skill berkualitas untuk di dunia luar dan menjadi contoh bagi fakultas dan juga universitas lainnya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk nomor urut 3 atas jawabannya yang luar biasa. Baiklah, mungkin boleh berikan tepuk tangan semangat untuk para finalis Duta Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Karena seluruh finalis telah mendapatkan kesempatan menjawab satu pertanyaan, maka seluruh finalis dipersilakan untuk meninggalkan panggung.